Baik, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah SWT, kita masuk ke dalam materi yang disuguhkan oleh panitia. Sebelum kita masuk, saya yakin dan seyakin-yakinnya bahwa ketika Anda mendengar kalimat riba, maka yang ada di dalam benak Anda adalah masalah perbankan, ya, masalah hutang piutang, ya, masalah jual beli, ya. Seputaran itu saja. Ketika Anda mendengarkan kalimat riba, maka yang ada mindset yang ada dalam pikiran Anda adalah masih seputar jual beli, hutang piutang, perbankan, apalagi yang ada hubungannya dengan jual belilah seperti itu, atau muamalah mal. Padahal tidak. Dan hari ini, kenapa kemudian orang hanya memaknai itu ketika mendengar kalimat riba? Ya karena memang ilmu yang didapat atau yang dia dengar cuma seputaran itu saja. Inilah pentingnya belajar, ya. Maka pada kesempatan ini kami akan coba menjelaskan pengertian riba secara luas, makna luas, dan pengertian riba secara sempit, agar nanti ketika kita mengkorelasikan dengan bencana itu kena. Tapi kalau hari ini, ya sekarang saya langsung mengambil dalilnya, kemudian mengkorelasikan tanpa antum tahu bahwa makna riba itu ada yang maknanya luas dan ada makna sempit, maka nanti kesannya begitu membahas tentang bencana, oh gara-gara banyak orang yang kerja di bank, oh gara-gara banyak transaksi yang mengandung unsur riba, oh gara-gara banyak orang yang hutang piutang dengan sistem riba. Karena mindset kita tentang riba adalah seputaran itu saja. Maka pada hari ini insya Allah saya sempatkan untuk menjelaskan dulu sebelum kita masuk ke korelasinya dengan bencana-bencana yang terjadi di negara Kesatuan Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, pengertian riba dulu secara bahasa berasal dari kata roba yarbu. Artinya roba itu tumbuh, yarbu bertambah. Dan ini Allah Azza wa Jalla tetapkan dalam Al-Quran surah Ar-Rum, ya, ayat 39. Allah katakan fala yarbu indallah. Yarbu bimakna tidak bertambah di sisi Allah, gitu ya. Yarbu di sinilah makna riba secara umum. Jadi secara bahasa dan makna luasnya, arti riba artinya tumbuh dan bertambah. Segala sesuatu yang tumbuh dan bertambah itu artinya riba. Dari sini dulu, ya, ambil dulu garisnya di sini, ya. Adapun nanti masuk ke hutang piutang, jual beli, zolim kepada orang dan seterusnya, nanti masuk di mana ini tumbuh dan bertambahnya, gitu. Jadi secara umum dulu ya, Anda harus paham dulu, kita semua harus paham dulu bahwa riba artinya tumbuh dan berkembang atau bertambah. Jadi kalau sudah paham di sini, oke, kita akan lanjut, gitu kan, seperti itu. Jadi ketika Anda mendengar, oh itu kan riba, gitu kan, maka Anda harus sudah boleh menanya, riba yang bagaimana maksudnya, gitu. Jangan asal hanya mengatakan ini riba, tetapi riba dari segi bahasa begini, dari segi istilah begini, makna luasnya begini, makna sempitnya seperti ini. Jadi paham ya? Riba dalam istilah, dalam bahasa artinya tumbuh dan bertambah. Dalilnya surah Ar-Rum ayat 39. Fala yarbu indallah. Ayat ini yang sering dipakai oleh orang-orang yang ketika dia dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas mengatakan bahwa ketika orang memberikan hadiah kepada orang lain dan ingin nanti dikembalikan hadiah itu lebih dari apa yang dia kasih, dia melakukan riba. Dan nanti masuk di bab tips, ya. Kemarin di grup Allshop atau di grup mana itu, bagaimana memberikan tips kepada orang ketika membuat sesuatu. Saya nggak mau jawab karena banyak yang jawab di situ. Tapi ini masuk ayatnya, ya, masuk dalil ini secara umum. Ya, fala yarbu indallah. Jadi ketika orang mengharapkan sesuatu dari pemberiannya dan sesuatu yang diharapkan lebih dari apa yang dia beri, maka itu masuk kategori riba secara umum. Kita belum membahas dosa, ya. Kita masih membahas pengertian riba. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Azza wa Jalla,
Kemudian diperkuat lagi dengan dalil dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis yang ke-4540 di Sahih Bukhari dan hadis yang ke-4131 di Imam Muslim, ya, bukan Masjid Imam Muslim ya, tapi Sahih Muslim. Suatu saat ketika turun ayat di akhir dari surah Al-Baqarah, bukan di akhir sekali tapi di akhir-akhir dari surah Al-Baqarah, yaitu surah tentang riba, ya, saya pertegas kembali, ketika ayat Al-Quran surah Al-Baqarah di akhir-akhir dari surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba, dan seterusnya. Ketika turun ayat ini, kemudian kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad, Rasul kemudian keluar dan pergi ila masjid, ke masjid, ya. Kemudian Rasul bersabda, kemudian Rasul melakukan faharramat tijaratan fil khamri. Kemudian setelah Rasul datang keluar dari rumah tersebut, setelah mendapatkan wahyu dari Allah di akhir surah Al-Baqarah, beliau keluar kemudian masuk ke masjid dan kemudian berdiri dan menyampaikan kepada para jamaah, para sahabat saat itu, sesungguhnya saya mengharamkan khamar. Padahal ayat ini turun berkenaan dengan riba. Tapi kemudian Rasul keluar masuk ke masjid dan menyampaikan bahwa jual beli khamar haram. Apa hubungannya ini? Khamar dengan riba, ya, apa hubungannya? Nah, dari sinilah kemudian makna riba secara luas, secara bebas, ya, bahwa riba itu segala sesuatu transaksi muamalah, segala transaksi muamalah yang melanggar syariat Allah itu riba. Segala muamalah yang melanggar syariat Allah itu riba bimakna umum. Riba dengan makna luas, ya.